Roger memiliki nama lengkap Carl Ransom Roger. Ia lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran kota Chicago. Roger merupakan anak keempat dari 6 bersaudara yang tumbuh di keluarga taat beragama dan ketat dalam etika. Roger memiliki ketertarikan yang kuat pada alam. Ini dilatar belakangi keluarganya yang pindah ke peternakan pada usianya yang menginjak 12 tahun. Di lingkungan baru, Roger seperti ilmuwan kecil yang mengobservasi dan mencatat detail tumbuhan serta hewan di sekitarnya. Tahun 1924, ia lulus dari Wisconsin, kemudian melanjutkan studinya ke Union Theological Seminary di New York. Disinilah ia terpengaruh oleh pemikiran agama yang liberal dan filosofis. Hal itu mendorong ketertarikannya pada disiplin ilmu lain, yaitu psikologi, dan akhirnya menempuh pendidikan di Teachers College Columbia University. Roger meraih gelar doktornya di tahun 1931. Roger terkenal dengan terapi yang berfokuskan kepada klien. Ia juga menyumbangkan pikiran-pikirannya mengenai konsep diri, bagaimana manusia berfungsi sepenuhnya, dan apa itu kepribadian yang tidak sehat. Teori kepribadian Roger berfokus pada pemahaman individu dari perspektif subjektif dan menekankan pentingnya pengalaman pribadi dalam membentuk kepribadian. Dalam pandangannya, untuk memahami kepribadian secara mendalam, penting untuk melihat bagaimana individu memandang dan menginterpretasikan pengalaman hidup mereka, yang dikenal sebagai pendekatan fenomenologis. Konsep kunci dalam teori kepribadian Roger terbagi menjadi 4. Yang pertama, perspektif fenomenologis. Roger berargumen bahwa untuk menghargai kompleksitas kepribadian, kita harus memahami bagaimana individu merasakan dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki cara unik dalam melihat dunia, yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup mereka, nilai-nilai, dan konteks sosial. Yang kedua ada kecenderungan untuk aktualisasi diri. Salah satu konsep sentral dalam teori Roger adalah kecenderungan untuk aktualisasi diri, yaitu dorongan alami individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan berfungsi secara optimal. Roger percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berkembang dan mencapai tingkat integrasi yang lebih tinggi dalam kehidupan mereka, asalkan mereka berada dalam lingkungan yang mendukung. Yang ketiga ada keselarasan antara pengalaman dan diri. Roger menekankan pentingnya keselarasan antara pengalaman individu dan pandangan diri mereka. Ketika individu merasa bahwa pengalaman mereka sesuai dengan bagaimana mereka melihat diri mereka, mereka cenderung mengalami pertumbuhan dan aktualisasi diri. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara pengalaman dan pandangan diri dapat menyebabkan masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir ada struktur diri. Struktur diri adalah konfigurasi terorganisir dari persepsi diri yang dapat disadari. Ini mencangkup elemen-elemen seperti karakteristik dan kemampuan individu, serta nilai-nilai yang mereka asosiasikan dengan pengalaman dan objek di sekitar mereka. Struktur diri ini berfungsi sebagai filter yang mempengaruhi bagaimana individu merespon pengalaman baru. Rogers mendefinisikan konsep diri sebagai suatu struktur yang terorganisir, terdiri dari persepsi tentang diri baik subjektif maupun objektif, serta hubungannya dengan orang lain dan kehidupan. Struktur ini bersifat fleksibel namun spesifik di setiap waktu. Menurut Rogers, individu memaknai pengalaman dan objek eksternal secara subjektif yang membentuk medan fenomenal. Medan ini tidak bisa diakses sepenuhnya oleh orang lain, dan perilaku individu lebih dipengaruhi oleh persepsi internal ketimbang rangsangan eksternal. Diri adalah sistem persepsi dan kepercayaan yang terorganisir serta konsisten, mencakup kesadaran akan identitas dan fungsi diri. Hal inilah yang membuat Rogers bertolak belakang dengan para behavioristik, di mana perilaku individu dianggap hasil dari
stimulus eksternal, dan Freud tentang manusia digerakkan oleh dorongan destruktif. Sedangkan menurut Rogers, perilaku adalah respon terhadap realitas apa yang individu rasakan. 2. Perkembangan konsep diri. Menurut Rogers, manusia butuh penghargaan positif dari orang lain, seperti cinta dan penerimaan. Kebutuhan ini bisa bersyarat, kondisional, atau tak bersyarat, unconditional, dan sangat mempengaruhi perkembangan konsep diri sejak kecil. Need for positive Rogers menyatakan bahwa konsep diri berkembang sejak masa kanak-kanak, terbentur lewat interaksi sosial dan orang terdekat, yang membuat anak membentuk self-image berdasarkan apa yang identifikasi dari sekitarnya. Dalam perkembangan konsep diri, Rogers membaginya menjadi 3, yaitu conditional positive Rogers. Anak-anak memenuhi harapan orang terdekat agar mendapatkan penerimaan. Jika penerimaan diberikan saat anak memenuhi standar itu, maka disebut sebagai penerimaan bersyarat. Misalnya, seperti anak-anak mendapatkan hadiah ketika dia mencapai peringkat kelas yang ditentukan. Unconditional positive Rogers, penerimaan tanpa syarat seperti kasih sayang orang tua kepada anak yang selalu diberikan meski anak membuat kesalahan atau menyakiti hati orang tuanya sendiri. Dengan itu, semua kita bisa menemukan harga diri dan kemampuan mencapai ideal self kita sendiri. Tanpa unconditional positive Rogers, kita tidak dapat mengatasi kekurangan kita dan tak dapat menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Positive Rogers, khususnya unconditional positive Rogers, memainkan peran krusial dalam pembentukan kepribadian seseorang yang menciptakan suasana yang aman dan mendukung, memungkinkan individu untuk menjelajahi jati diri mereka secara utuh, termasuk menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan mereka. 3. Pentingnya persetujuan dalam pembentukan diri. Rogers menyatakan bahwa gambaran diri anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua. Pujian memperkuat harga diri, sementara kritik atau hukuman dapat menimbulkan perasaan tidak berharga. Untuk mempertahankan cinta orang tua, anak sering menyesuaikan perilaku dan persepsi mereka. Rogers menyebut ini sebagai kondisi nilai di mana anak belajar bahwa hanya perilaku tertentu yang diterima. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penerimaan atau positive self-regard. Anak pun mulai menyadari bahwa penerimaan orang lain bergantung pada perilaku tertentu, sehingga mereka cenderung menyesuaikan diri dan mungkin mendistorsi pengalaman demi menjaga citra diri positif. Rogers menyebutkan 3 hal penting yang harus dimiliki orang tua untuk membentuk struktur diri anak yang sehat. Yang pertama, menerima anak tanpa menghakimi, mengelola perasaan negatif tanpa menyalahkan anak, dan yang ketiga, menunjukkan penerimaan terhadap anak sebagai individu. Dengan kualitas ini, anak merasa dicintai apa adanya dan dapat mengembangkan konsep diri yang positif. Ketidaksesuaian diri antara diri dan juga pengalaman menurut Carl Rogers. Jadi, menurut Carl Rogers itu, masalah psikologis muncul ketika pengalaman baru tidak sesuai dengan pandangan diri. Hal ini menciptakan subsumption atau kesadaran tidak langsung akan ancaman terhadap citra diri tanpa pengakuan penuh. Akibatnya, individu bisa menolak atau menekan pengalaman tersebut yang bisa menimbulkan ketegangan internal. Jika ketidaksesuaian terus berlanjut tanpa bisa diintegrasikan, bisa terjadi disorganisasi kepribadian, yaitu gangguan serius pada struktur diri.